Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Dinas Kesehatan Sumatera Utara menyatakan ada 2 laporan anak dan bayi kasus probable hepatitis akut. 1 anak diantaranya meninggal dunia. 1 di antara pasien suspek hepatitis akut meninggal dunia pekan lalu. Pasien belum sempat menjalani pemeriksaan lanjutan untuk pengambilan sampel laboratorium. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Nora Violita Nasution menyatakan 2 kasus ini masih dugaan. Saat ini pihak rumah sakit telah mengirimkan sampelnya ke laboratorium Kemenkes. Kasus yang dilaporkan sampai saat ini dari rumah sakit, yang satunya adalah dari Rumah Sakit Elizabeth dan sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Adam Ali. Jadi masih probable, masih dugaan. Untuk kasus yang sedang kita rawat di Rumah Sakit Adam Ali itu kemarin malam sudah diambil spesimennya, ya, ada beberapa sampel yang diambil dan kemudian sudah dijemput oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk hari ini dikirim ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta. Nah, itu memakan waktu kira-kira 14 hari untuk dapat kita hasilnya. Saudara, seorang anak berusia 9 tahun asal Polewali Mandar diduga memiliki gejala hepatitis akut. Saat ini pasien dirawat intensif di Rumah Sakit Sudiro Husodo, Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut pihak rumah sakit, anak berusia 9 tahun ini telah dirawat sejak 8 Mei lalu. Tim dokter mengatakan anak ini diduga menderita hepatitis akut dengan gejala seperti warna mata dan kulit menjadi kuning. Untuk memastikan penyakit yang diderita pasien, saat ini tim dokter masih melakukan observasi dan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Saat ini baru 1 pasien di Rumah Sakit Wahidin, dok. Yang belum diketahui penyebab. Tapi indikasinya mengarah ke situ seperti apa, dok? Tetap kita berdasarkan ciri-cirinya, dok. Ciri-cirinya mata kuning, ya, dengan ada riwayat demam, dengan ada muntah, tetap kita lakukan. Semua pasien yang dengan ada kuning kita usahakan untuk mengidentifikasi. Dari hasil identifikasi itu, apakah sudah ada menuju bahwa itu salah satu hepatitis yang ditakutkan itu, Bu? Sementara ini sedang kita berkoordinasi dengan teman-teman yang lain yang kalau sebab ada ditemukan rubella, ya, kita masih lacak yang lain, kita belum bisa pastikan. Ada 2 kasus suspek hepatitis akut dilaporkan terjadi di Medan, Sumatera Utara. Kita akan pantau informasi terkininya bersama dengan jurnalis Kompas TV. Selamat malam. Bagaimana penyelidikan laporan dugaan hepatitis akut di sana? Jaka Priyatna. Ya, Livi dan juga saudara, selamat malam. Iya, Livi dan juga saudara, selamat malam. Benar sekali, ini ada 2 kasus dugaan hepatitis akut yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Namun, begitupun ini masih belum bisa dinyatakan bahwa apakah benar ini hepatitis akut ataupun bukan, karena sampai saat ini pun masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak terkait. Seperti yang diinformasikan sebelumnya, ini memang saudara, 1 dari pasien dengan dugaan hepatitis akut ini sudah meninggal dunia. Ini merupakan anak berusia 2 tahun yang sebelumnya ini sempat dirawat di Rumah Sakit RS Elizabeth Kota Medan, mengalami gejala mual, muntah, hingga hilang kesadaran dan mata berwarna kuning begitu. Namun ini memang belum sempat dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang terkait apakah benar ini hepatitis akut ataupun bukan, dan baru dilakukan pemeriksaan spesimen ini setelah pasien meninggal dunia. Sementara itu saudara, untuk 1 pasien lagi ini saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Haji Adam Ali Kota Medan. Ini merupakan bayi berusia 8 bulan yang ini sebelumnya sempat ataupun merupakan pasien rujukan dari Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit, pasien ini dinyatakan suspek ataupun dugaan hepatitis akut setelah hasil pemeriksaan serum glumatik virupik transimanase ataupun SGPT-nya ini mencapai angka 500 dan mengalami gejala seperti kulit yang berwarna kuning. Namun, begitupun ini masih belum bisa dinyatakan bahwa kasus ini merupakan kasus hepatitis akut, karena hingga kini pun kami masih menunggu informasi lanjutan ataupun pendalaman investigasi dari pihak terkait. Kembali, Livi.
Adakah informasi berapa lama korban mengalami gejala lalu kemudian dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya? Nah, Livi, yang kami dapatkan informasinya ini bahwa pasien yang sudah meninggal dunia ini salah satunya ini merupakan anak yang saya sebutkan ini berusia 2 tahun tadi ini sempat mengalami ataupun mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit itu kurang lebih 10 hari sebelum meninggal dunia. Dan sampai saat ini pun masih dilakukan penyelidikan apakah benar meninggal dunia ini terkait dengan kasus hepatitis akut ataupun bukan, ini masih kami tunggu informasinya, Livi. Priyatna, terima kasih, jurnalis Kompas TV langsung dari Medan, Sumatera Utara. Saudara, dugaan hepatitis akut juga ditemui di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan sapa dengan orang tua pasien, yakni anak berusia 9 tahun asal Polewali Mandar, Ibu Indrajaya. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ibu, bagaimana kabar Ananda sejauh ini, Bu? Alhamdulillah, sejak dalam perjalanan dari Polewali menggunakan ambulans, anak kami sudah tidak mengalami demam, Ibu. Dan alhamdulillah dia sudah mulai minta makanan, meskipun tidak terlalu banyak, Ibu. Baik, ini artinya sebelum dirujuk ke rumah sakit yang sekarang, ini sempat dirawat juga di rumah sakit sebelumnya ya, Bu? Iya. Sudah berapa lama jadi totalnya Ananda dirawat, Bu? Sekitar 14 hari. 14 hari? Iya. Gejala awalnya seperti apa, Bu? Ya, awalnya itu Ibu, ya biasanya kan anak-anak kalau buka puasa kan selama bulan Ramadan itu menunya ya kita sesuaikan keinginannya. Dan ternyata pada saat dia buka, dia minum es buah dan itu memicu mahnya kambuh. Akhirnya muntah 3 kali, kemudian demam. Malamnya itu demam, tapi keesokannya dia reda lagi, turun lagi panasnya. Nanti malam lagi baru demam. Baik, Ibu boleh tahu ini Ananda berapa bersaudara, Bu? 2, Bu. 2 bersaudara? Iya. Saudaranya yang satunya lagi sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Memang sempat anak saya yang kedua juga dirawat karena ya sama juga makan pada saat berbuka dia tidak bisa dia semuanya. Baik, Ibu, ini sebelumnya sempat bepergian keluar kota atau memang hanya tadi kata Ibu mengkonsumsi es buah saja yang kemungkinan jadi salah satu penyebabnya? Iya, kami tidak pernah melakukan perjalanan keluar kota. Baik, Bu, kalau boleh tahu nih Bu, setelah mengkonsumsi makanan, kemudian tadi Ananda muntah sampai akhirnya demam, ada lagi nggak kemudian gejala-gejala sampai rumah sakit menyatakan ini anak Ibu kena hepatitis begitu? Gejalanya cuma demam awal dan setelah beberapa hari ditangani oleh dokter di RSUD Polewali Mandar, ditangani oleh 2 dokter, alhamdulillah, dan selanjutnya di pemeriksaan fungsi hatinya itu yang meningkat. Dan untuk memastikan dokter menyarankan supaya anak Ibu ditangani lebih lanjut di ahlinya, dia harusnya dirujuk ke Wahidin. Baik, Ibu saat kejadian anak Ibu sakit di lingkungan semuanya sehat, Bu, anak-anak sekitarnya, Bu? Di lingkungan rumah Ibu? Ya, alhamdulillah sehat. Hanya saja memang pola makan anak saya yang sulit, Ibu. Dia sulit. Biasa makan terlambat. Kemudian sering, ya kami akui dia sering jajan di luar. Dan selama Ramadan kan otomatis porsi makan sedikit, dan dia lebih aktif di luar. Sering main bola, kemudian main di rumah tetangga, seperti itu. Baik, Ibu saat ini apa kata dokter soal penyakit yang diderita Ananda, Bu?
sementara belum ada hasil yang jelas, tapi dokter selalu memberikan jawaban yang baik. Alhamdulillah, semoga anak ibu tidak apa-apa. Ini darahnya tidak menunjukkan ke hal yang yang terlalu urgen. Jadi saya berharap betul-betul anak saya bisa sembuh dan bisa ditangani dengan baik. Kami juga doakan bersama, semoga anak ibu lekas sehat dan juga bisa kembali pulang bersama dengan keluarga di rumah. Terima kasih Ibu Indrajaya telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat untuk ibu dan keluarga.